Halo, selamat pagi teman-teman bikin pagi-pagi. Ketemu lagi bareng saya Kiki di kelas live bikin pagi-pagi. Ya hari ini akan ngajakin teman-teman untuk bikin teret. Harus ada teretnya ya. Ya ini bros, bulat-bulat kayak kue gajah kuping. Salah. Kue kuping gajah ya. Jadi kemarin pas di posting gitu, besok kita mau bikin ini. Terus ada yang komen dong, kok kayak kue ya, kok jadi lapar ya. Terus kue apaan? Kue kuping gajah gitu. Terus hari ini saya juga live di Instagram pakai formatting baru ya. Jadi ternyata di formatting baru ini komen dan pertanyaannya itu muncul di halaman yang berbeda sama layar tempat kita ngobrol gitu. Jadi dia akan gak terlalu kelihatan. Terus jadi gak terlalu panjang lagi kayak dulu. Jadi saya masih menyesuaikan sih. Tapi semoga perubahan format ini gak mengganggu proses kita live ya. Karena kabarnya kualitas videonya juga semakin bagus gitu. Jadi insya Allah teman-teman akan lebih jelas nerima gambar-gambarnya. Halo Mbak Rita. Ada. Selamat pagi Mbak Ria, Mbak Nindeningsih. Dan teman-teman semua yang bergabung ya. Assalamualaikum Mbak Arik. Selamat bergabung teman-teman semuanya. Nah, untuk bikin bros model ini sebenarnya saya sih sarankan teman-teman untuk pakai kawat yang jenisnya tembaga ya. Jadi kalau kawatnya jenis beda ya Mbak formatnya ya. Saya juga langsung bingung gitu beradaptasi dengan gambar yang baru. Tapi kayaknya sih kualitas gambarnya jadi lebih bagus ya. Selamat pagi Mbak Ika, Mbak Dewi, Mbak Lia, Mbak Tia, Mbak Fizata, Mbak Amelia. Selamat pagi semuanya. Cuman kayaknya gara-gara format yang baru ini akan ada beberapa pertanyaan yang gak bisa terbaca gitu ya. Karena kan cepet banget jalannya tulisan yang ada di bawah. Jadi kalau beberapa teman ada yang terlewat mungkin bisa di chat ulang ya supaya nanti bisa dibantu dijawab. Oke, sekarang kita bahas bahannya dulu. Nah, kalau bisa sih teman-teman bikinnya pakai kawat tembaga karena kawat tembaga itu lebih keras ya. Sehingga dia mudah banget jadi tidak mudah bergerak gitu. Kalau kawat aluminium bisa juga, cuma nanti di bagian belakang itu ada beberapa teknik yang sedikit ribet untuk mengikat antar ring-ring kuping gajahnya supaya dia tidak bergerak. Nah cuman bros ini ya kalau udah dibuat selain cepat banget bikinnya, terus ini juga modelnya cocok banget buat remaja. Jadi ngebantu pertanyaan beberapa orang teman-teman yang masuk melalui DM kita, Mbak bikin dong desain bros yang cocok untuk remaja. Nah ini nih cocok buat adik-adik SMP, SMA, kuliah ya. Karena kan dia kayak lebih simple gitu modelnya. Terus bros ini juga bisa diubah jadi peniti dagu ya. Pagi Mbak Ida, terima kasih. Jadi kalau teman-teman mau bikin peniti dagu, potong aja kawatnya pendek, terus dia nanti diubah pakai peniti yang kecil, misalnya sampai 2 ini ya. 2 ini terus bisa ditempelin di sini. Jadi dia lebih kecil. Selamat pagi Melisa. Terus ini juga bisa jadi liontin kalung. Jadi nanti ujung akhirnya biasanya kan ring paling dalamnya itu saya hentikan selalu di bagian tengah ya. Tujuannya supaya nggak melukai orang yang make. Tapi nanti teman-teman bisa menamatkan lingkarannya di luar. Terus nanti ini dikasih cantolan gitu. Dan dia bisa dipasang sebagai liontin. Tuh cakep juga ya. Nanti tinggal dikasih tali gitu. Jadi desain ini sangat banyak sekali aplikasinya. Bahkan teman-teman bisa bikin gelang, cuman finishing akhirnya kalau bikin gelang little bit rempong. Terus untuk merangkai batu, jadi sebenarnya nanti kita perhatikan bareng-bareng, batu yang ada di tengah itu dirangkai menggunakan kawat yang berbeda. Tujuannya apa? Supaya matikan gerakannya kawat yang besar. Terus juga supaya lebih rapih. Tapi saya akan juga sharing nanti gimana caranya kalau misalnya teman-teman mau rangkai langsung di atas batu ya. Nih misalnya kayak gini, jadi dia di bagian belakang itu kawatnya berbeda. Ini saya sengaja pakai kawat yang warnanya beda supaya teman-teman mudah ngelihatnya ya. Tapi kalau teman-teman mau lebih rapih, belilah kawat tembaga ukuran 0,4 yang warnanya senada sama warna kawat besarnya, sehingga dia mudah
menyatu gitu ya dengan rangkaian. Tapi kalaupun misalnya nggak ada, pakai kawat yang berbeda seperti yang saya lakukan pagi ini juga sebenarnya nggak masalah, karena dari depan dia nggak akan kelihatan, tapi dari belakang dia akan terlihat ya posisi kawat-kawatnya itu lewat mana. Kalau kawatnya senada ini bakalan rapi banget dan kayak gimana ya, kayak lebih profesional gitu kalau kita jual. Profesional gayanya ya bahasanya. Oke, kita potong dulu ya. Saya pakai kawat ukuran 1,5 mm aluminium. Saya mau potong ini satu tarikan tangan atau sekitar 1 meter saja. Oke, potong menggunakan tang potong. Nah, kalau motong kawat, ini saya sharing tips juga. Perhatikan teman-teman, pastikan posisinya ini, posisi pemotongnya itu tegak lurus ya terhadap kawat. Jadi kayak gini, tegak lurus. Nah, kalau dia tegak lurus, hasil potongannya itu dia tumpul. Tapi kalau teman-teman mau bikin, kalau motongnya tidak tegak lurus atau agak miring gini, ya. Ntar saya potong ya contoh. Lu takut lompat. Sengaja saya turun. Nih ya, ini hasil potongannya itu tajam seperti, kelihatan nih ya. Wah, ini Instagram live yang baru keren banget ya, kualitas gambarnya sangat jernih. Jadi dia sangat tajam sekali. Ini karena tangan saya apa ya yang mau kita lukai dikit. Oh ini ada plastik ya. Saya akan tunjukkan ini plastik. Pertamanya nggak bolong. Kita akan masukin kawatnya pelan aja dan dia lubang ya. Jadi perhatikan sekali teman-teman kalau motong pakai tang potong. Posisi tangnya harus tepat. Kalau kita salah, itu bisa melukai kita saat menggunakan. Wah, selamat pagi Mbak Rin. Wah, halo, selamat pagi Mbak. Oke, nih ya, teman-teman. Nih, jadi kawatnya gini. Oke, kita mulai ya. Nah, langkah pertama, gunakan harus tang putar, yaitu tang yang ujungnya bulat. Terus pada saat bikin, perhatikan tekanan tangnya jangan terlalu keras. Jadi kadang-kadang kan karena kita tuh takut ya, takut lepas, jadi mencetnya tuh kuras banget. Nah padahal kawat untuk bikin aksesoris itu adalah kawat yang berenamel atau ada lapisan pewarnanya ya. Sehingga kalau teman-teman jepitnya terlalu keras, dia akan melukai permukaannya sehingga warnanya akan ngelupas. Jadi kalau ada pertanyaan nih ya untuk pemakai brosnya, halo pagi Ici. Pemakai brosnya, Mbak kalau bikin pakai kawat gini nanti berkarat gak ya gitu brosnya, berkarat gak ya brosnya Mbak, terus berubah gak ya warnanya. Nah karena dia berenamel dia tidak berkarat, tapi kalau tergores benda tajam dia mudah ngelupas. Nah kalau misalnya berubah warna itu karena proses penyimpanan yang lama. Jadi misalnya kita pakai bros ini terus habis dilepas ditaruh di meja rias gitu ya, terus kena percikan debu-debu, bedak, kena semprotan parfum. Nah itu dia bisa berubah warnanya karena sebenarnya debunya nempel. Jadi teman-teman coba aja bikin bros di waktu yang sama, letakkan satu di tempat yang terbuka, satu di dalam wadah tertutup. Itu nanti kita bisa akan lihat bareng kalau yang satu akan lebih kusam warnanya dibandingkan yang disimpan dengan lebih rapih. Jadi ini sebuah tips juga, sebuah cara untuk ngejawab pertanyaan dari calon pembeli kita ya. Oh Mbak Fetwia tadi saya nggak baca pertanyaannya udah kebaca nih. Oke, nanti mungkin bisa diketik ulang ya. Ini langkah yang pertama teman-teman, langkah pertama. Terus langkah yang kedua, kita akan bikin loop yang kedua. Jadi dulu saya pikir kalau bikin desain yang kayak gini, itu adalah beberapa lingkaran-lingkaran ditumpuk gitu ya. Tapi ternyata bisa bikin beberapa lingkaran sekaligus menggunakan tang. Caranya tang ini kita ambil kurang lebih sekitar 2 cm atau 3 cm ya, tergantung dari panjang atau besar diameter ring berikutnya. Terus kita lilitkan gini nih ya. Ingat jepitnya jangan terlalu keras juga,
supaya kawatnya tidak luka ya. Nah, terus habis gitu ini kawat yang sisanya kita lilitkan mengikuti yang berikutnya. Nah. Ya betul Mbak Fedwia, saya sekarang lagi pakai kawat aluminium, tapi nanti kesulitannya kalau pakai kawat aluminium ini ada di finishing akhirnya ya, supaya dia tidak mudah bergerak. Karena kawat aluminium ini kan lunak ya, pada saat dibentuk memang enak banget di tangan, tapi kalau misalnya finishingnya nggak rapi, dia untuk desain ini masih mudah bergerak. Tapi kalau udah didiamkan lama, dia akan relatif lebih stabil. Kebayang ya teman-teman. Nah ini kita ginikan. Ini boleh teman-teman bikin dengan lingkaran yang ukurannya sama. Tapi boleh juga dibikin dengan diameter yang berbeda. Jadi bentuknya ada yang besar, ada yang kecil, besar, kecil, besar, kecil kayak yang saya buat ya. Oke. Ini pada saat bikin ya, nanti kelihatannya mungkin di rumah sekarang kelihatannya gampang deh Mbak Kiki bikin. Tapi sebenarnya agak panas ya guys. Nanti di tangannya itu agak merah. Karena apa? Untuk menciptakan bentuk yang rata, ini kita harus tekan, jepit. Jadi ya mungkin agak-agak ada mencucuisasinya sedikit sih. Ya, oke, sip. Ini tampilan depannya. Nah ini nanti tinggal dimajukan sedikit. Kalau mau ditumpuk, dia jadi ketutupan. Wah, halo Mbak Baby. Baby saya nggak bisa baca namanya. Selamat datang Mbak. Waalaikumsalam. Semoga live-nya bisa membantu ya. Alhamdulillah udah banyak teman-teman yang bikin usaha setelah ikutan belajar bareng di live bikin pagi-pagi. Dan terima kasih banget ya buat teman-teman yang udah ikutan tantangan bikin pagi-pagi. Nggak terasa 2 tahun ya, dan ngelihat karya teman-teman bener-bener bikin flashback ke desain-desain yang zaman dulu kala. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini ada kawat yang menyambungkan ya di antara lingkaran pertama dengan lingkaran yang kedua. Cuman karena warnanya sama dia susah. Oke, kita sudah bikin 2, sekarang kita mau bikin 1 lagi. Caranya nih ya. Di kawat yang ini kita sisain dikit, puter. Dia bikin sebagai bentuk, tapi nggak usah terlalu keras ya nekannya supaya kawatnya nggak luka atau nggak robek. Kayak gini teman-teman, kebayang ya? Terus diputer, diikutin aja alurnya pelan-pelan. Pelan-pelan tapi tetap sambil mencucu ya guys. Selamat pagi Mbak Sri, ini kita mau bikin bros Mbak kayak yang lagi saya pakai kayak gini. Nah, tapi langkahnya bisa diaplikasikan jadi macam-macam ya, kayak yang saya sharing di awal tadi kelasnya. Itu ada bisa dijadikan apa namanya? Peniti, bros, bisa dijadikan hijab, bisa dijadikan kalung gitu. Jadi nanti tergantung dari kreasi teman-teman. Nah ini misalnya mau lebih besar ya. Berarti Mbak kalau saya mau lebih panjang saya harus potong kawatnya lebih banyak ya. Betul sekali. Jadi kalau teman-teman mau bikin pendek aja, potong kawat seukuran saya tadi itu 1 meter udah bisa. Tapi kalau teman-teman mau bikin lebih panjang lagi, bisa potong atau brosnya lebih lebar lagi, maka kawatnya tinggal diperpanjang ya. Nah ini desain yang ini saya kumpulin nih jadi 1 antara 3 kawat. 1, 2, 3 itu di tempat yang dekat. Waalaikumsalam Mbak Lia. Nah Mbak Lia ini yang nyumbangin bahan-bahan aksesorisnya untuk hadiah tantangan bikin pagi-pagi yang nanti akan saya umumkan ya di Instagramnya Koleksi Kiki. Tungguin guys. Terus ini sudah 3 ya, kita akan bikin 1 lagi. Ini kalau teman-teman mau terarah bikin loopnya, bisa digambar dulu ya di atas kertas. Misalnya mau membentuk gambar atau pola tertentu biar jadi ciri khas dari toko kita misalnya. Tapi kalau misalnya mau bebas-bebas aja, bisa langsung diputer-puter kayak yang saya lakukan sekarang. Jadi udah ngikutin tangan aja gitu ke arah mana dia berputar.
Sambil ditekan ya, sambil ditahan biar dia lebih rapih. Halo Mbak Galeri Taya, selamat bergabung. Nanti bisa diputar ulang ya Mbak kalau misalnya belum jelas dari yang kelihatan pagi ini. Oke. Ini kalau saya biasanya pada saat bikin loopnya selalu saya tumpuk-tumpuk gitu, kayak buat ciri dan biar bikin lebih rapih ya bagian belakangnya. Tapi bebas ya, nanti teman-teman boleh dikreasikan sendiri-sendiri. Ini sudah ada 4 lingkaran, bagian belakangnya kelihatan kayak gini. Nah ini bagian belakang yang nanti kita tutup sama apa namanya, peniti ya. Iya ya Mbak Ida ya, refleks ya. Karena sesungguhnya mencuci sasi itu menular. Aduh, bisa aja deh Mbak Ida nih. Terus ini diputar lagi ya guys. Kita bikin lagi yang lebih kecil, agak ke atas. Jadi nanti pada saat bikin loop, lingkarannya itu ngelingkarinnya ke arah atasnya ya. Jadi kawat yang menyambung dari satu kuping gajah ke kuping gajah yang lain itu nggak kelihatan dari depan. Aduh, siapa sih kemarin ya temen yang kasih komentar kalau bros ini adalah bros yang mirip banget sama kue kuping gajah. Apa mungkin batunya kita kasih warna putih ya biar imajinasi itu semakin menjadi-jadi. Wow. Nah ini ya, ini kan sudah ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau teman-teman mau bikin kalung, nah ini tinggal dibikin loopnya ke dalam, pakai yang kawat terakhir dibikin kayak cantelan gitu. Lingkaran untuk masang apa namanya? Lingkaran untuk masang kaitannya. Kebayang ya? Tapi kalau kita mau lanjutin jadi bros, maka ini yang terakhir akan saya bikin masuk ke dalam, jadi dibikin loop pakai tang puter. Ya kayak gini, terus diteruskan aja. Oke. Nah, ini dia sudah jadi bentuknya memanjang. Kayak awan ya. Jadi kalau mungkin menyambut musim hujan, teman-teman bisa jual iklannya. Lagi musim hujan, rindu awan yang cerah. Cie. Yuk pesen bros awan dari kita. Gitu deh. Atau kalau mau lebaran ganti deh namanya. Rindu jajanan saat lebaran, kuping gajah. Pagi Mbak Sistu, selamat pagi. Sehat-sehat selalu juga ya Mbak. Nah saran saya nih teman-teman, kalau nanti mau bikin dalam jumlah banyak, bikin dulu frame-nya kayak giniannya banyak-banyak gitu ya. Pagi Mbak Juni, selamat bergabung. Jadi jangan bikin gini, habis jadi satu langsung pasang manik, pasang peniti. Itu akan makan waktu lebih lama. Tapi kalau misalnya teman-teman bikin dulu satu gini, terus habis gitu langsung misalnya satu seri mau bikin 12 warna, bikin aja 12 warna kayak gini. Kemudian dilanjutkan dengan adegan pasang batu dan pasang penitinya ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan di adegan pasang batunya ya. Nah selanjutnya kalau se-frame udah jadi, teman-teman ambil kawat ukuran 0,4 dari bahan tembaga. Jadi jangan pakai kawat super ya. Bros yang saya bikin ini, yang saya pakai pertama kali pakai kawat super dan itu benar-benar sukses bikin tangan berdarah-darah. Tuh. Tapi emang lebih rapi sih kalau pakai kawat super, kelihatan ya. Cuman asli kalau teman-teman coba sekarang misalnya lagi nggak punya bahan terus pakai kawat super, itu benar-benar susah banget masang manik-maniknya. Dan bukan nggak mungkin ya, kadang-kadang melukai kita yang lagi bikin. Terus potong nih kawat tembaganya ukuran 0,4 mili set. Sepanjang apa Mbak? Sepanjang satu tarikan tangan aja, walaupun sebenarnya kayak akan cuman perlu sekitar 40 cm lah, nggak banyak gitu. Maksudnya nanti buang. Tapi kalau teman-teman potongnya lebih pendek, biasanya akan lebih susah pada saat pengerjaan.
Nah kemudian setelah framenya jadi, kita cocokin nih kira-kira penitinya mau dipasang di posisi yang mana ya. Jadi pastikan penitinya itu dia tidak keluar dari awannya ya. Jadi kalau misalnya kita masang penitinya bentuknya gini, ya boleh sih, tapi kan pas dijual jadi kayak aneh gitu kan, penitinya muncul. Nah teman-teman, tugasnya adalah memposisikan peniti di tempat yang tidak terlihat. Tapi sebelumnya kita akan pasang dulu batunya. Caranya adalah kawat yang 0,4. Kalau bisa warnanya yang senada ya, tapi supaya mudah kelihatan, kali ini saya pilih yang nggak senada, jadi teman-teman bisa lihat jalannya kawat belakang. Tahan di sini ya. Terus yang panjang masukkan ke dalam atau ke bagian depannya. Penitinya berapa senti? Penitinya cocokkan teman-teman sama panjangnya awan-awanan ini. Sebab kalau misalnya kalau awannya panjang ya pilihlah peniti yang panjang juga. Tapi kalau awannya pendek, pilihlah peniti yang pendek supaya kalau dipakai itu kayak lebih nyaman atau lebih nempel gitu ya brosnya, dan juga kelihatan lebih stabil. Cuma emang agak susah sih masangnya. Oke guys, kita pikirin yang mudah-mudahnya dulu ya. Nggak susah. Oke, kita akan gunakan batu ukuran 6 mm. Jadi ini bagian belakangnya ya, tahan kawat sisa di bagian belakang, yang di depan ini bagian depannya. Lalu masukkan batu ukuran 6 mm nya ke kawat. Sama-sama Mbak Yeyen. Terus habis gitu masih ditahan kawat di belakang. Harus hati-hati banget ya teman-teman, karena ini masih lunak kawatnya. Kalau mau kawatnya lebih keras, kerjakan masang batunya di keesokan harinya. Itu biasanya kawatnya lebih lebih stabil dan tidak mudah bergerak. Nah, kemudian dikembalikan lagi kawatnya tadi ke belakang. Nah, pada saat kembali ini perhatiin posisi kawat-kawatnya itu harus di sampingnya ya. Jadi dari atas itu batunya tidak kelihatan ada kawat sama sekali. Meskipun kawatnya senada, tapi usahakan posisi kawatnya nanti bisa lebih rapi. Sudah jadi tah? Nanti ya. Nah, kalau misalnya sudah kepasang, terus kita geser nih teman-teman ke lubang yang satunya. Jadi sekarang keluar di lubang yang kedua ya. Bismillah. Ini sambil terus ditahan ya. Kalau enggak batu yang ada di tempat pertama ini dia bisa lepas. Nah, terus kita mau masukin misalnya pakai batu. Mbak masuk keluar kawat di lubang yang sama ya Mbak. Betul Mbak Erni, di lubang yang sama. Di lubang yang sama. Jadi dipastikan batunya harus lebih besar ya, karena kalau enggak dia akan lolos atau keluar lagi di sini. Jadi ini kan dari sini ya sudah keluar kawatnya, ada batunya di sini. Ujung kawat ini masuk lagi ke lubang yang kedua. Sambil ditahan teman-teman, karena terus terang kalau nanti teman-teman ikut nyobain di rumah itu tidak semudah yang terlihat, alias kawatnya gampang banget kegeser-geser. Ini batunya belum diputar Mbak Tifali, jadi masih kayak cuma dijahit-jahit biasa aja. Benar Mbak Yanti, nggak perlu diputar dulu di bagian ini. Terus habis gitu ini dimasukkan lagi di sini. Kenapa kok nggak perlu diplunter? Padahal kan biasanya kalau koleksi Kiki bikin itu selalu diplunter. Jadi ini pertama batunya itu masuk dari lubang yang sama keluar ke lubang yang sama. Jadi kalaupun diplunter itu tidak ada efek yang sangat kuat untuk kunci batunya gitu. Kecuali dia kalau kita biasanya kunci itu kan masuk dari bawah keluar ke atas puter. Nah itu dia akan ada efek kuncinya. Kalau misalnya masuk dari bawah terus keluar lagi di lubang yang sama, sebenarnya kalau diputer pun boleh sih, tapi tetap aja kalau dia lepas akan ngaruh ke tetangga-tetangga di sampingnya juga akan lepas juga, karena sebenarnya dia ada di satu rel yang sama aja. Jadi kalau teman-teman mau putar boleh ya, tapi
Enggak. Oh ini sayang batunya rusak, saya mau ganti. Jadi ini batunya retak ya. Sayang nanti kalau udah jadi, terus udah bagus, batunya jelek, terus di-sell deh. Nah ini saya ganti pakai batu yang kecil. Halo, waalaikumsalam Mbak Ruli. Oh Mbak Ruli, kemarin bikin aksesoris dari jeans ya, cakep banget. Aduh, idenya fresh. Jadi pengen gunting-gunting celana jeans di rumah. Kebetulan banyak yang gak cukup. Aku jadi curhat. Oke guys, kelihatan ya sekarang. Nih, pagi Mbak Ida. Nih dari posisi batunya kalau teman-teman perhatikan dia rapih. Dari atas kawatnya nggak kelihatan walaupun sebenarnya warna kawatnya berbeda. Jadi seharusnya kalau dia kurang rapi dia akan kelihatan banget gitu. Oke, kita lanjutkan ya ke lubang yang nomor 4. Masih ditahan ya kawat di belakang. Jangan sampai lolos guys. Kalau nggak dia ambiar. Aduh, membuat proses mencucuisasi menjadi lebih lama. Nih, masukkan batu kali ini yang ukuran 10 mm. Saya ubah-ubah besar kecil batunya supaya dia kalau kelihatan kayak tata surya gitu, planet. Maksa. Oke. Kemudian batunya udah di sini, masukkan lagi kawatnya ke lubang yang sama ya. Sambil batunya ditata biar kawatnya nggak kelihatan kalau dari sisi atas. Pelan-pelan dengan penuh hati-hati. Kalau susah cucu dikit nggak apa-apa. Bismillah ya. Jadi kawat bawah masih goyang, batu juga masih goyang ya. Nah, ini belum di finishing, jadi masih ditatain dulu aja. Ntar pelan-pelan baru kita finishing. Ini ukuran 8 mili lagi. Nah, masuk bagian akhir, terus ini saya masukkan di sini. Sambil kawatnya yang di belakang ditahan. Oke, bismillah. Nah, Mbak Erni boleh cobain ya. Misalnya mau pakai batu 7 warna. Waduh. Jadi bros dengan energi 7 warna gitu. Itu boleh. Kalau mau satu warna hijau gini juga boleh. Kalau mau pakai mutiara air tawar juga boleh ya. Jadi di sini sebenarnya ada banyak banget space buat teman-teman berkarya. Yang mana tujuannya meskipun belajarnya sama-sama nih dari kelas bikin-bikin pagi-pagi, tapi nanti setiap toko online atau setiap teman-teman itu kayak punya ciri khas yang lebih unik dan sendiri-sendiri gitu ya. Misalnya saya hari ini pakai batu, tapi teman-teman kayak lebih suka pakai kristal yang bling-bling, nggak apa-apa dong, dicobain aja. Saya pakai kawat hitam, teman-teman cobain pakai kawat gold biar lebih mewah, itu juga keren banget. Jadi nggak usah cemas untuk nyobain macem-macem, termasuk salah itu juga proses ya. Jadi proses yang bikin kita kayak lebih apa ya, jadi lebih tahu gitu guys. Oh ternyata kayak diginin nggak cocok. Misalnya di tutorial pagi ini saya sharing triknya kan memanjang ya. Nanti teman-teman bisa bikin yang kayak lebih bulat gitu atau oval, itu juga bisa. Kalau mau mengubah desainnya, gambar aja dulu di kertas. Nanti dari gambaran itu baru diaplikasikan ke dalam bentuk realnya atau pas sudah jadi kayak gimana. Ini gampang banget kok. Ya, yang penting adalah dikerjakannya harus pelan-pelan, karena kalau enggak ini kayak gini kawatnya kelihatan dari atas ya, sehingga inilah sebenarnya yang membedakan bros yang harganya 65.000 sama bros yang harganya 25.000 ya. Biasanya kalau yang 65.000 lebih rapi pengerjaannya. Mbak, kalau senternya pakai diamond cangkang, nalinya apa tetap harus masuk ke 4 lubang di diamond cangkangnya? Nah, kalau pakai diamond cangkang terus terang akan lebih susah ya Mbak, karena sebaiknya sih dimasukkan ke 4 lubang itu, karena kalau cuma 2 lubang dia pasti masih akan goser atau bergerak. Nah, masalahnya adalah diamond cangkang, cangkangnya itu kan
kadang-kadang tajam ya, sehingga pada saat dia bergerak di atas permukaan kawat ini sangat memungkinkan kawatnya itu kegeser dan luka atau kayak beset gitu Mbak di kawatnya. Jadi kalau Mbak milih pakai diamond cangkang, terus terang lebih sulit, tapi mungkin hasilnya akan lebih cetar ya. Nah terus perlu dipertimbangkan juga cangkangnya itu kan kalau diamondnya tebel, dia cangkangnya ikut tebel ya. Jadi nanti di pinggir-pinggir brosnya kalau dilihat dari samping itu akan kelihatan mencungul gitu cangkangnya. Jadi ini lebih, nah bener Mbak Ruli, beset ya. Tergores lah gitu guys bahasanya. Nah selanjutnya kemudian kita akan masuk ke bagian finishing. Ini kawat yang pertama kan paling luar sini dimajukan lagi ke depan yang sini ya. Nah terus kita dobelin lah masuk ke dalam batunya. Nah, kalau Mbak pakai diamond cangkang maka mungkin yang pas pertama bisa lewat di lubang 2 yang pertama, terus pas ngedobelin di lubang kedua yang sisanya gitu. Itu juga bisa ya dijadikan trik. Tapi memang harus dicobain sih karena saya nggak pernah nyobain, jadi saya nggak bisa bantu banyak. Nah ini ya sudah yang didobel, jadi batu ini sama ini sudah. Selanjutnya kita akan double batu ini. Nah cuman batu ini ternyata nanti akan saya jadikan tempat sandaran peniti guys. Jadi setelah dimasukkan ke batu, selanjutnya akan dilewatkan ke peniti. Nah ini sudah ruwet lah. Aduh, kok ketawanya udah kayak ketawa nenek sihir ya. Ya teman-teman pasti sudah mulai merasakan ya, keringat-keringat bercucuran. Tangan mulai bergetar. Kawat putus. Aduh kok malah ketawain sih, aduh. Bukan ketawain guys, tapi karena saya sudah ngalamin juga kemarin waktu bikin desain ini, jadi saya bisa tahu perasaan-perasaan itu. Oke, nah ini ya di bagian belakang, dia kawatnya muncul di sini, terus kita tahan kawatnya alias dimepetin sama rangka, terus dimajukanlah kawatnya ke depan. Dimasukkan ke salah satu lubang. Nah, oke, dimasukkan kan ke lubang yang sini. Nah terus di sini itu kan antara satu kuping gajah ke kuping gajah yang berikut sebenarnya ada kayak penyangga kawat yang nyambung ya. Nah itu kawat ini dililitkan ke batas antara penyambungnya. Makanya saya lebih suka kalau modelnya ini bertumpuk sehingga posisi kawat penyambung itu nggak kelihatan dan peniti yang nempel di belakang juga relatif lebih rapi, terus bros juga lebih kokoh. Ya, jadi belakangnya akan kelihatan kayak gini. Ini sebenarnya dia lewat nih kawatnya di belakangnya sini, tapi dari depan dia tidak kelihatan ya. Nah, terus dimasukkan lagi ke lubang berikutnya. Pelan-pelan ya kalau masukin kawatnya, karena kawatnya pasti sudah semakin sering bergesekan dengan ini dan dia gampang putus. Oke, ini juga ya masuk dari atas, masuk dari bawah penitinya, naikkan ke atas, terus diselipkan nih di antara sambungan, baru dimasukkan lagi ke dalam. Oke, nanti kalau misalnya nggak jelas bisa langsung lihat siaran ulangannya lagi ya teman-teman ya. Oke. Ini, jadi dia nyambungnya itu di antara kawat penyambung masing-masing lingkarannya. Setelah masuk di sana, diulang lagi, maju ke depan, ya, ke bagian yang sebelah sini. Majukan, tarik pelan-pelan. Ya,
Kalau udah masuk ke sini, di tengah bisa kita masukkan lewat batunya. Terus dari batunya keluarin lagi. Ini batunya jadi didobel. Terus masukkan lagi ke lubang di bawah batu, nembus lagi ke peniti ya. Jadi ini benar-benar yang paling susah adalah adegan masang penitinya, karena harus hati-hati banget. Nah, ini kan kawatnya sudah keluar dari rangka yang besar, belum masuk ke peniti. Kita cari lubangnya, keluarkan ke penitinya. Nah, pelan-pelan tarik. Oke, terus dari peniti sini kita masukkan lagi ke lawannya atau lubang yang sebelah sana. Sini ya. Tarik pelan, jangan sampai penitinya kegeser sama kawat, kegeser sama peniti tuh juga lama-lama bisa tipis ya. Kemudian tarik. Bener Mbak Melisa, menamatkan ini juga susah karena harus rapih itu loh ya. Kalau asal nempel aja sih gampang ya guys. Terus lilitkan di antara kawat. Jadi ini antara sambungan ini sama ini kan ada kawatnya ya. Nah ini kita masukkan ke sini, selipin di tengahnya. Terus kalau mau lebih kuat kita bisa masukkan ke dalam batu yang kecil ya. Jadi kawatnya dikeluarkan dulu di lubang batu. Tarik kayak gini ya. Terus kawat 0,4-nya masukkan ke dalam batunya. Ya, masukkan ke dalam batunya. Bismillah. Tarik pelan. Terus habis itu setelah dia keluar dari batu, masukkan lagi ke dalam kawat yang spiral tadi. Dan akhirnya kita akan masuk ke bagian yang lebih mendebarkan lagi, adalah memotong kawat. Nah ini kalau kawatnya masih panjang kan tetap nih harus kita ilangin ya kawatnya, atau ditamatkan gitu. Nah ini proses ngikatnya juga jangan sampai bikin dia muncul di peniti. Jadi dari luar penitinya akan tetap kelihatan rapih. Terus nih caranya, ini ketemuin sama kawan yang pertama kali muncul. Nih jadi kan di awal tadi ada kawat kecil yang dibuat pertama ya. Nah, oke, kelihatan ya kawat kecilnya. Nah ini gabungin sama kawat yang panjang, jepit bareng-bareng berdua dengan tang jepit, bikin loop sampai dia rapet ke bawah. Ya, jadi dipeluntir model gini. Nah ya, dipeluntir model gini. Gunanya apa? Ini fungsinya untuk ngunci ya. Jadi dia nggak akan kebuka lagi. Kemudian potong dan jepit dengan tang yang kecil sekali. Lalu tekan ke arah atas supaya tidak melukai yang pakai brosnya. Nih dari pinggir atau dari samping dia akan rapih kayak gini. Assalamualaikum Mbak Nismut. Ya, jadi dia tipis karena apa? Pada saat bikin ditekan. Kalau teman-teman bikin dan belum tipis, berarti kurang nekennya. Terus kalau dari samping kawat akan kelihatan, tapi dari atas sini batunya rapih ya, nggak kelihatan kawatnya sama sekali. Jadi kalau sekarang teman-teman bikin batunya masih kelihatan, berarti masih perlu latihan lagi ya. Nah ini kalau hari pertama
dia masih goyang ya kawat aluminiumnya, tapi kalau teman-teman simpan nanti dia akan relatif lebih keras, jadi brosnya lebih stabil. Terus tadi kan kawat yang untuk nyambung peniti itu juga diselip-selipkan di antara kawat-kawatnya penyambung lingkaran awan-awan ini ya, sehingga dia juga berfungsi nguatin frame bentuk brosnya. Ini tampilan dari depannya teman-teman. Kalau teman-teman bisa pilih kawat 0,4 yang senada, maka bagian belakangnya akan jauh lebih rapi dan lebih bagus. Jadi kalau dijual akan kelihatan lebih profesional. Oke. Terus habis gitu ini mau dipasang di mana? Kalau bros ini terus terang bagus banget untuk kerudung yang motif-motif ya. Karena kadang kan kalau pakai kerudung motif, pakai brosnya warna-warni banget, itu kayak terlalu penuh. Nah, terus kalau ini langsung dipasang, ini bisa langsung. Kok kayak kena kabelnya ya? Kemeresek nggak nih guys bunyinya? Ini mungil sih ya. Jadi kalau orangnya agak besar mungkin perlu dibuat yang lebih besar. Tapi kalau misalnya buat kayak Dila gitu, anak-anak ABG ini ukurannya pas banget. Atau teman-teman yang langsing dan kurus, cilah. Atau dipindah aja ya biar. Nah misalnya ditaruh di sini nih. Nah ini. Nah, bagus banget ya Mbak Lia ya, seperti rangkaian obat nyamuk. Ini baru lagi nih setelah kuping gajah, ini adalah obat nyamuk guys. Jadi bisa macam-macam ya nanti ngejualnya. Bros awan hitam, bros obat nyamuk, bros kue kuping gajah gitu. Jadi bisa macam-macam. Gampang ya, gampang. Nah, kalau teman-teman nanti mau bikin yang lebih kecil, maka potong aja kawat di awalnya, itu juga pendek-pendek aja. Jadi misalnya cuman 3 uweran gini kan dia udah mungil ya, dan ini bisa dijadikan peniti dagu. Terus peniti belakangnya jangan lupa pilih yang 2 cm aja, jadi kayak imut gitu, jadi nggak terlalu too much kali ini. Terima kasih, ayo cobain bikin juga ya guys. Insya Allah nih brosnya mudah banget dibuat. Kalau udah terbiasa sih, mungkin kalau sekarang masih ada kesulitan ya nggak apa-apa ya, namanya juga baru pertama guys. Terus habis gitu bahan bakunya juga nggak banyak, alias teman-teman bisa pakai 1 kantong batu yang sisa-sisa gitu ya, dikumpulin dulu. Mau warna-warni juga malah bagus kan, nanti dijualnya bisa cocok untuk berbagai warna baju gitu. Jadi artinya nggak harus beli batu yang baru. Cuman yang perlu diperhatikan adalah kawatnya, saya sarankan sih pakai kawat yang memang tebal. Ada aqua galon lewat guys. Terus jadi bentuknya kelihatan. Terus teman-teman bisa juga mainkan di warna-warna kawat. Saya kan cuma pakai kawat warnanya hitam ya. Nanti teman-teman bisa pilih yang silver gitu, atau gold, rose gold. Bahkan kalau bisa ketemu tembaga yang antik itu bakalan bagus banget dan bisa dijual dengan harga yang mahal banget. Apalagi kalau misalnya teman-teman bisa ceritain nih batu-batu yang dibuat itu kayak gimana. Ini loh Mbak, ini sepanjang video udah kelihatan kok bentuk belakangnya tuh kayak gimana. Jadi nanti kalau misalnya kurang jelas bisa putar lagi aja ya videonya, ada di IGTV-nya Koleksi Kiki. Nanti teman-teman saya share juga cara lihat videonya berulang-ulang gitu. Nggak punya yang senada kawatnya nggak apa-apa Mbak Yanti, karena kan emang susah ya nyari kawat 0,4 warna hitam gitu. Tapi kalau teman-teman ganti kawat permukaannya jadi rose gold, mungkin bisa ketemu malahan ya. Yang penting kalau misalnya kawat teman-teman pakainya nggak senada, belakangnya harus hati-hati banget bikin finishingnya supaya dia kelihatan rapih ya. Jadi kalau misalnya nggak rapi, maka di sini nanti akan kelihatan nih coklat-coklatnya. Dijual jadi kayak kurang meyakinkan. Terus berapa harga jual bros ini? Biasanya saya jualnya 35.000 sampai 65.000. Ini tergantung sama
bahan-bahan yang dipakai dan besar ukuran brosnya gitu ya. Terus teman-teman juga bisa variasi di kemasan, misalnya kemasannya kecil, pakai kotak yang keras atau mau pakai plastik aja gitu. Terus kalau mau lebih kreatif bisa juga ditambahin juntai di sini kayak satu kristal gitu di bawah, itu boleh banget. Jadi sangat besar atau terbuka banget tempat untuk berekspresi, menambahkan detail-detail kecil yang kayak apa ya, khasnya teman-teman supaya produknya jadi lebih unik. Jadi belajarnya bisa bareng-bareng dari bikin-bikin pagi-pagi, tapi untuk ngembanginnya jadi sesuatu yang baru itu bisa teman-teman lakukan, dan supaya kayak apa ya, desain kita atau brand yang kita punya itu kayak ada ciri khasnya sendiri gitu ya. Nah ini pakai batu berbagai ukuran warna hijau, kalau yang ini pakai kristal donat ukuran 8 mm. Nah kalau tadi sempat saya share sih Mbak Risham, nanti bisa diputar ulang ya, apa namanya, kenapa saya nggak sarankan pakai kawat super. Ini sebenarnya saya punya sih yang pakai kawat super. Jadi ini desain paling perdana yang pertama itu pakai kawat super. Cuman ternyata darah yang bercucuran juga banyak. Susah banget Mbak, susah banget kalau dari pengalaman saya. Jadi dan gampang banget besetin ini ya frame-nya ya. Jadi kalau saran saya sih pakailah kawat tembaga yang ukurannya 0,4 atau 0,3. Mbak Ida masih bingung di kemasannya, nanti mungkin akan saya share ya Mbak di postingan aja beberapa model-model kemasan yang bisa dipakai buat jualan bros kuping gajah ini. Mungkin ada yang masih pengen ditanyain, teman-teman boleh ya sharing di sini, nanti saya bantu tanyain sambil saya peragain satu kali lagi yang versi mini untuk teman-teman yang baru aja nyusul gabung di Big Class bikin-bikin pagi-pagi, karena ternyata masih ada sekitar 10 menit lagi. Oke, kita ulang ya. Ini kawatnya kalau mau panjang potong 1 meter, lebih panjang lagi atau lebih besar lagi brosnya potong 2 meter, terserah. Tapi kalau mau yang imut bisa potong kayak 50 cm. Jangan lupa potongnya pastikan posisi tang itu tegak lurus terhadap kawat supaya apa? Ujungnya tumpul, tuk 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 tuk, tidak tajam dan tidak melukai kita ataupun pembeli bros kita nanti gitu ya. Nah, ini diputar ke dalam. Boleh tang ini sifatnya sebagai bantuan, jadi tidak harus keras-keras ya nekatnya, karena kita harus pertimbangkan enamel dari kawat atau pembungkus kawat yang bikin kawatnya warna-warni ini jangan sampai lepas atau tergores dan mengelupas. Itulah alasan kenapa saya pilih kawatnya warna hitam. Jadi kalau ngelupas dia warna putih, itu akan langsung kelihatan ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat di videonya. Nah, terus kalau ini kan sudah ya kecil satu, terus habis gitu bisa dibuat berikutnya. Mbak pakai kawat 1 mm tembaga bisa nggak? Bisa Mbak sebenarnya Mbak Tia, tapi nanti kalau Mbak sudah perhatikan itu akan kelihatan banget ketika kawatnya tipis, tekstur kuping gajahnya atau lingkaran-lingkarannya itu tidak bisa secantik kalau dia kawatnya tebal. Jadi memang desain ini saya peruntukkan buat bros-bros yang punya kawat tebal. Jadi kalau mau diaplikasikan di kawat tipis bisa, cuma kalau nanti Mbak sudah nyobain kayak gimana ya, kayak udah abis 3 meter kawat tetap gitu-gitu aja gitu loh Mbak, modelnya kayak nggak terjadi perubahan yang signifikan banget terhadap desain ya. Mungkin itu selera saya sih, tapi nanti Mbak bisa cobain juga ya. Nah ini kayak gini teman-teman, kebayang ya. Jadi ini awalnya dia terpisah jauh seperti ini, terus kita dekatkan lah. Wow, pasti dia suka tahajud di sepertiga malam sehingga menjadi dekat. Oke, selanjutnya kita ambil lagi ya potongan berikutnya. Ini di agak jauh sini. Oke. Terus diputar lagi. Ini walaupun saya punya tang macam-macam, tetap ya muter terakhirnya ini saya biasanya pakai tangan. Kenapa? Karena untuk ngejaga permukaan kawatnya tidak terluka. Itu aja sih. Waduh.
Ini. Oh, Mbak Saskia cuma punya kawat super ya. Nggak apa-apa Mbak, kalau mau coba pakai kawat super bisa sih sebenarnya, cuman ya itu tadi agak berat sis. Oke, 1, 2, 3. Terakhir itu saya pakai lagi bantuan tang puter. Lalu kita uar lagi. Bikin loop kecil dulu ya. Obat nyamuk kecil dibuat, lalu ditekan pakai tangan. Aduh, tadi ada pertanyaan tapi nggak kebaca Mbak, maaf ya. Sudah bergeser dengan komentar yang sajanya. Mungkin kalau bisa ini diketik ulang, nanti saya bantu jawab. Tapi kalau enggak, mohon maaf. Nanti mungkin bisa tinggalin di komen aja ya, nanti saya bantu jawab. Nah ini kalau versinya kecil, teman-teman, bagian belakangnya kayak gini. Nah, ya, ini juga sudah bisa jadi. Ya. Cantik guys. Dibuat cincin juga bisa sebenarnya, tapi agak lebay. Terus kalau udah segini nanti dicocokin aja sama penitinya, mungkin yang lebih pendek, ini 3 cm, ditempatkan di belakangnya gitu. Gampang deh, langsung udah bisa jadi bros yang lebih imut. Gimana? Selamat nyobain ya. Mudah-mudahan tutorialnya bermanfaat, bisa bantuin teman-teman yang lagi mau mulai usaha untuk dapat ide-ide baru, bikin aksesoris, dan juga bisa bikin yang sudah punya usaha, punya model-model baru untuk jualan aksesorisnya. Selamat nyobain di rumah teman-teman. Sampai jumpa lagi di kelas bikin-bikin pagi-pagi minggu depan. Terus, oh ini dia pertanyaannya, Mbak, nggak harus satu arah ya, bisa berlawanan atau searah? Benar-benar. Jadi kalau diperhatikan poros-poros lingkarannya dia nggak satu arah ya, jadi bisa diputar ke kanan, ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri terus, atau ke kanan, ke kanan, ke kanan terus. Bebas. Yang penting adalah, kalau saran saya, rapatkan antara lingkaran satu dengan lingkaran berikutnya agar penghubung antara kawatnya itu dari depan gak kelihatan, dan bikin brosnya juga lebih stabil atau kayak lebih lebih kokoh gitu frame belakangnya. Jadi kayak lebih dijual tuh lebih meyakinkan guys. Jangan lupa buat yang sudah nyobain ikutan posting ya, pakai hashtag bikin-bikin pagi-pagi atau tulisannya bikin 2 pagi 2. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan ya.